Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan yang pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 11 ayat 7-8. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi gambaran yang nampaknya irasional, tetapi akan menjadi rasional dalam kehidupan ini. Sebenarnya binatang-binatang yang dikatakan dalam teks ini adalah binatang-binatang buas yang sangat mematikan. Kita melihat ada beruang di sana, ada singa, dan juga ada ular tedung. Tentu mendengarkan nama mereka saja kita sudah merinding. Apalagi dikatakan dalam teks ini ketika ada seorang anak yang menyusu bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak cerai susu mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bukankah itu sesuatu hal yang mengerikan? Tetapi apa maksud dari hal ini? Ternyata ini menjadi sebuah gambaran terkait tentang impact atau dampak ketika Raja Damai itu datang. Dunia ini masih memahami tentang hukum yang subjektif. Kita masih memiliki subjektivitas dalam diri. Karena manusia itu masih memiliki konsep yang begitu subjektif, itu mengapa masing-masing negara berlomba-lomba untuk membeli alat pertahanan mereka. Jika suatu waktu terjadi peperangan, maka mereka akan mengerahkan peralatan-peralatan mereka yang canggih itu untuk dapat melindungi diri. Kenapa demikian? Karena ada sebuah pemahaman, suatu waktu mereka bisa menyerang kami, dan menyerang dalam istilah itu adalah subjektivitas. Yesus Kristus sebenarnya membawa kita kepada ranah yang bersifat objektif. Bahwa ketika kita menghormati orang lain, maka kita akan menjaga hak milik mereka. Menjadi kewajiban bagi kita. Kita tidak bisa terlepas antara hak dan kewajiban. Jika ada yang berhak, maka harus ada yang wajib. Jika kita memiliki hak untuk menjaga atau untuk menerima yang baik, maka kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga yang baik. Kita memiliki segala sesuatunya itu dalam konsep objektivitas yang sebenarnya. Bahkan Yesus berkata bahwa perzinahan itu bukan hanya ketika seseorang melakukannya, tetapi bahkan ketika seseorang memikirkannya. Bukankah itu mendahului tindakan? Di sanalah kebahagiaan hidup itu sebenarnya sedang dibawa dan ada di dalam Kristus. Apakah ketika kita belajar banyak tentang apa yang terjadi fenomena-fenomena di dunia ini, maka kita akan mendapatkan kedamaian? Jawabannya tidak. Karena kita adalah orang-orang yang subjektif. Kristuslah sebenarnya yang menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketika Yesus berada di dunia ini, Yesus tidak terlalu tertarik dengan Romawi. Walaupun Romawi adalah penguasa terbesar waktu itu, tetapi Yesus Kristus menyoroti tentang keberdosaan manusia. Jika manusia telah selesai masalah keberdosaannya,
dan manusia di dunia ini seluruhnya dilahirkan kembali, dunia ini akan aman. Tetapi karena ada yang menolak Kristus dan tidak mau dilahirkan kembali, itu mengapa mereka terus mengerjakan sifat-sifat kedengkian. Maka saudara yang terkasih, apakah ini hanya sebatas ilustrasi? Tetapi pada akhirnya kita akan melihat itu adalah sebuah realitas, bahwa ketika adanya langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan hidup berdampingan dengan mereka, dan bahkan tidak ada di sana lagi terdengar suara yang terus mencekam atau suara yang terus ingin mengejar mangsanya, tetapi yang di sana adalah suara kedamaian. Karena dikatakan dalam teks ini, lembu dan beruang sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Manusia adalah manusia, tetapi lihat, kebanyakan manusia belakangan ini tidak manusiawi. Dan di manakah letak kesalahannya? Jawabannya adalah karena mereka tidak pernah datang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Kini kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pelihara kami, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi singa yang akan memangsa sesama kami, tetapi kami mampu berdampingan karena kami memiliki tujuan yang sama. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.